Hai semuanya, sawadikra, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang kembali di segmen analisa. Hari ini kita baru aja mendapatkan kabar terbaru ya, komentar dari Kadif Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo terkait dengan perkembangan kasus Subang. Sebuah pembunuhan yang sangat keji sekali di tanggal 18 Agustus 2021 dan sekarang sudah memasuki bulan ke-7, sudah lebih dari 6 bulan guys. Dan aku melihat ada beberapa hal yang menarik yang akan aku bahas dan juga komentari dari keterangannya beliau. Karena menurut aku pada saat kita sudah membahas kasus Subang, sudah 6 bulan lebih kita mengikuti kasus ini, pada saat seorang penyidik mengatakan sesuatu hal, kita pasti sudah lantas berpikirnya panjang. Kita merecall kembali hal-hal yang berhubungan dengan kasus ini, apakah ini make sense atau tidak. Karena salah satu berpikir kritis pada saat kita mendapatkan sebuah informasi, kita harus tanyakan dulu, kenapa kok informasinya seperti itu, apa background-nya. Dan ini juga menarik nih dari keterangan singkat dari Pak Ibrahim ini, ada beberapa hal yang menurut aku menyimpan beberapa hal-hal yang sifatnya adalah kayak pesan kata-kata bersayap. Ini adalah subjektif pastinya, tapi dengan beberapa hal, data-data yang akan aku tunjukkan di sini juga akan aku hubungkan. Apakah sesuatu hal yang subjektif ini adalah keadaan sebenarnya? Kenapa kasus ini di akhir tahun lalu hanya mengeluarkan sebuah sketsa tampak belakang dan juga samping, dan di sini juga ada keterangan bahwa ada beberapa alat bukti atau hal-hal yang mengarah ke petunjuk juga sudah dikumpulkan. Ini kok agak sedikit bertolak belakang dengan keterangan di akhir tahun lalu di mana dinyatakan bahwa belum ditemukan alat bukti. Ada apa ini? Kita akan coba bahas lebih lanjut, dan kita juga tahu ya bahwa jabatan atau kedudukan Kabid Humas Polda Jabar sebelumnya kan Pak RD, dan memang Pak Ibrahim baru menjabati ini beberapa waktu terakhir ini. Tapi aku yakin hal seperti ini memang kemungkinan bisa menjadi salah satu faktor kendala untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya adalah linear dengan sebelum-sebelumnya, tapi menurut aku itu adalah hal yang teknis, dan aku yakin Polda Jabar adalah sebuah lembaga yang sudah jauh tingkat profesionalitasnya. Karena apa? Karena setahu aku Jabar itu adalah provinsi yang sangat luas sekali. Bahkan kalau aku cek di jejak digital juga, suku terbanyak di Indonesia itu adalah suku Jawa, dan kedua adalah suku Sunda yang notabene mereka tuh berada di wilayah Jawa Barat. Oke, langsung aja kita simak keterangan dari Kompas TV pada saat ditanyakan Pak Ibrahim mengenai perkembangan terbaru dari kasus Subang. Ini yang dinyatakan beliau berikut ini. Periksa 106 saksi. Nah, untuk TKP juga banyak, tetapi nanti rinciannya kita berikan. Oke. Pak Ibrahim menyatakan bahwa sudah totalnya adalah 106 saksi yang diperiksa. Ini perkembangannya jauh sekali ya, jauhnya dalam hal jumlah gitu. Kalau di akhir tahun lalu kita ketahui dari Polda Jabar sudah merilis bahwa ada 69 saksi yang telah diperiksa. 69 menuju ke 106, itu kan artinya lebih dari 30 saksi tambahan sudah diperiksa. Apakah saksi-saksi tersebut berhubungan dengan si sketsa wajah tampak samping dan belakang? Karena kan kita ketahui juga di awal tahun ini sketsa tersebut sudah disebar ke seluruh kantor polisi di Indonesia sampai ke level polsek sendiri, dan aku yakin itu sudah banyak mendapatkan hal-hal yang mirip ke sana. Oke, 106 saksi. Dari awal kalau nggak salah 25, kemudian menjadi beberapa 50 atau 40-an, kemudian menjadi 69, dan kemudian menjadi 106 saksi. Apakah akan naik lagi? Kemungkinan besar sih aku menduganya akan naik lagi untuk ukuran jumlah saksinya. Well, asalkan saksinya adalah relevan dan juga kredibel, it's fine, itu bisa membantu penyidikan. Tapi kalau saksinya justru yang tidak relevan dan dugaannya malah akan mematahkan saksi-saksi yang beneran dan juga kredibel, karena kan ada dugaan sekarang ini, kenapa kok kasus ini semakin lama tidak jelas nih siapakah para pelakunya, karena ada dugaan nih para saksi yang berkomentar, berbicara, memberikan keterangan, itu satu sama lainnya tidak berhubungan, makanya membuat kinerja dari Polda Jabar terkesannya sangat lama sekali karena ada kendala-kendala seperti ini. Lanjut lagi apa yang dikatakan Pak Ibrahim di sini. Kemudian beberapa alat bukti atau petunjuk-petunjuk juga ada, tetapi kan Beberapa alat bukti atau petunjuk-petunjuk sudah ada. Ini menarik nih bagi aku, karena akhir tahun lalu di akhir Desember, sekarang Februari, ini tayangnya 21 Februari berita ini,
Itu kan jaraknya sekitar hampir 2 bulan lah, let's say seperti itu. Itu sudah ada beberapa alat bukti yang katanya sudah beberapa alat bukti atau petunjuk-petunjuk yang mengarah. Bukankah kalau dalam aturan hukum hanya dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan satu orang tersangka, tapi ini sudah ada beberapa alat bukti atau petunjuk? Ataukah mungkin beberapa alat bukti ini tersebar untuk beberapa orang? Mungkin saja mereka saksi, mungkin saja mereka bukan bagian dari saksi. Jadi baru satu-satu aja, jadi belum ada 2. Karena kalau kalian masih ingat, kasus yang di NTT pembunuhan ibu dan juga anak kan, itu sudah ada satu alat bukti yang sangat kuat, yaitu adalah pengakuan dari tersangkanya, si pelakunya. Tapi pada saat dilimpahkan ke Kejati, berkasnya 2 kali ditolak karena aku menilai ada alat bukti yang masih belum sinkron, karena dibutuhkan 2 alat bukti. Tapi kalau Pak Ibrahim mengatakan sudah ada beberapa alat bukti atau petunjuk, kemungkinan besar apakah itu belum kuat, ataukah beberapa alat bukti tersebut menyebar ke beberapa orang. Dan kalau diindividukan, belum sampai 2 alat bukti. Apakah seperti itu menurut kalian? Kalau menurut aku sih, aku yakin sekali ya, dengan berbagai hal yang sudah terketahui di media massa, ya, beberapa alat bukti itu memang sudah ada dari awal-awal kasus ini muncul. Aku sih menduganya pada saat setelah dilakukan otopsi yang kedua itu sudah banyak sekali hal-hal yang menjurus ke alat bukti. Tapi kok masih belum yakin ditentukan siapakah tersangkanya. Apakah sekedar strategi ataukah ada dugaan jika kasus ini terungkap akan menyeret orang-orang penting atau mungkin anggota-anggota juga oknum-oknum di sana? Itulah yang tersebar di media massa. Lanjut lagi. Alat bukti dan petunjuk kita tidak bisa ekspos. Alat bukti dan petunjuk tidak bisa kita expose, which is fine, kita sangat menghargai itu, tapi ada harusnya beberapa hal yang diklarifikasi lah, seperti isu banpol, seperti isu klaim dari salah satu pihak yang menyatakan dia menuduh A dan B, dia menjadi orang yang pelakunya. Itu kan ada beberapa hal yang menurut aku harus ada klarifikasi. Diam tidak selalu emas gitu. Tapi kalau untuk hal ini, aku setuju dengan Pak Ibrahim, alat bukti tidak usah diungkapkan, karena itu adalah laporan yang sangat penting, sangat fundamental, dan ini nanti bagusnya adalah pada saat disampaikan ke Kejati nanti kan ya. Oke, lanjut lagi. Untuk pelaku di sini masih dalam pengejaran. Namanya suatu kasus itu tidak akan mungkin bisa ditutupin selamanya. Namanya suatu kasus tidak mungkin bisa ditutupi selamanya. Aku menangkap kayak ada kekesalan dari Pak Ibrahim gitu ya. Mungkin Pak Ibrahim juga sebagai seorang penegak hukum, ada beberapa hal yang sudah bisa dikatakan tanpa, kan tekanan dari masyarakat juga cukup tinggi kan ya. Aku baca komentar kalian tuh luar biasa loh. Sebegitu kritisnya dengan kasus itu, which is good gitu, asalkan kritisnya adalah menggunakan logika ya, nggak hanya menggunakan perasaan aja. Komentar Pak Ibrahim, aku menangkap bahwa beliau ini sangat kesal sekali sepertinya di sini. Sebenarnya kalau hanya untuk menentukan tersangka sepertinya sudah bisa, tapi mungkin ada beberapa hal yang mengganjal untuk mengungkapkan siapakah tersangkanya. Nggak tahu sesuatu ini apa begitu. Tapi aku menangkap ini adalah kekesalan karena namanya kasus tidak akan mungkin bisa tersimpan selamanya katanya. Selamanya. Kita sangat optimis dan berharap itu bisa diungkap. Kita bisa berharap bahwa keadilan bagi korban. Oke. Kita optimis dan juga berharap ini akan terungkap demi keadilan kedua korban. Nah, bagian terakhir wawancara ini aku menangkap memang sepertinya ada kesan yang mungkin sama ya, seperti aku berkali-kali ngomong, kok bisa sih belum ada alat bukti, kok bisa sih belum ada tersangkanya dengan beberapa hal yang tersebar di media massa. Itu mungkin hanya 10% aja data-data yang ada di BAP, berita acara pemeriksaan, atau data-data yang di kepolisian. Tapi aku yakin sekali dengan 10% yang kita tahu aja, itu sudah bisa menjurus ke beberapa hal. Tapi bagaimana mungkin dengan data yang sebegitu banyak, dengan 7 ahli yang sudah diterjunkan, dengan 106 saksi, dengan banyak hal temuan-temuan olah TKP, masa belum bisa menjurus ke alat bukti? Kan itu sangatlah agak sulit untuk dipercaya. Dan sekali lagi, Pak Ibrahim pun sudah menegaskan di sini bahwa sudah ada beberapa alat bukti atau petunjuk yang sudah mengarah ke para tersangka. Tapi kenapa kok belum disampaikan ya, seperti aku bilang tadi, apakah mungkin beberapa alat bukti tersebut tidak menjurus ke satu orang saja, makanya tidak bisa menetapkan dia sebagai tersangka, karena dibutuhkan 2 alat bukti ya.
yang bisa untuk menentukan dia menjadi tersangkanya. Atau ada sesuatu hal yang sedang dilindungi mungkin karena ada faktor-faktor pertimbangan lainnya. Mungkin dilindungi di sini tujuannya bukan sekedar ada dugaan ada oknum yang terlibat, tapi juga untuk mendapatkan pelaku secara keseluruhan siapa saja. Karena agak kecil kemungkinan ya, kalau kasus ini hanya dilakukan oleh 1 atau 2 orang. Pasti ada rombongan di sini. Kenapa aku bisa bilangnya seperti itu? Ya, kita lihat aja dong. Kayak misalnya eksekutornya itu kan sangat bersih sekali. Nggak mungkin dengan waktu sekitar mungkin 5 jam bisa mengorganisir sebegitu bersihnya. Tidak ada jejak BTS. Sudah cukup knowledgeable bagaimana menghilangkan jejak. Tidak hanya dari jejak dari manusia, tapi juga jejak sifatnya adalah handphone. Yang which is untuk zaman sekarang adalah hal yang sangat kecil kemungkinan orang keluar rumah tanpa membawa handphone. Dan bagaimana mungkin dari tim penyidik di Subang mengatakan bahwa, belum mengatakan, tapi dari data-data yang kita dapatkan, memang sepertinya data BTS itu adalah data yang tidak bisa didapatkan secara maksimal. Kemungkinan besar para pelaku pada saat melakukan eksekusinya, mereka tidak membawa handphone karena bisa dilacak keberadaannya jika mereka membawa handphone tersebut. So, that's really interesting, dan aku melihat juga ada aroma kekesalan dari Pak Ibrahim untuk ya sesuatu hal yang sebenarnya sudah bisa terungkap, tapi kayaknya agak sedikit tertahan karena sesuatu hal. Kita nantikan kinerja dari Polda Jabar. Jangan sampai hanya karena kasus ini gitu, dengan kerja keras yang begitu banyak dari 6 bulan lalu, jika memang dugaan dari masyarakat ada oknum yang terlibat, jangan sampai lah ya, hanya karena sesuatu atau beberapa orang dugaannya seperti itu, lantas mengorbankan nama baik kepolisian Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini, terus kita kawal demi keadilan untuk kedua korban, Ibu Tuti dan juga Amel. Semoga kedua almarhumah mendapatkan keadilan dan juga menjadi catatan bagi Polda Jabar, baik itu catatan kompetensinya, baik juga catatan untuk integritasnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, tinggalkan like dan juga subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kalau kalian punya info terbaru, kalian juga bisa kabarkan lewat Instagramku tersebut. Sampai ketemu lagi semuanya. Kapun kerap ya. Bye-bye.